tempat memimpin rapatnya. Ratu Balqis ini mempunyai tahta kedudukan yang tempat duduknya yang megah, dihiasi dengan bermacam-macam batu mulia, emas, perak, dan lain sebagainya, sehingga megah sekali dilihat ya, sangat megah dan mewah. Apalagi seorang perempuan ya, perempuan ya sukanya hiasan ya, penuh dengan hiasan. Dan itu sifat perempuan memang ya, suka perhiasan. Oleh karena itu kata ulama ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada laki-laki itu berbeda dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada perempuan ketika mereka masuk surga. Beda itu. Jangankan di surga, di dunia saja itu nampak, apalagi di surga. Kenikmatan laki-laki yang paling tinggi, maksudnya yang dia merasa paling tinggi di surga itu adalah dengan banyaknya mempunyai istri. Bahasa kitanya bidadari. Sehingga ada yang mengatakan, tapi Allah alam saya tidak tahu di mana dalilnya, cuman saya pernah dengar guru-guru kami cerita. Konon katanya, Allah alam, hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Konon, kalau ada seorang laki-laki itu masuk surga dan dia sudah pernah menikah waktu di dunia, seperti kita ini ya, sudah pernah menikah nih ya, masuk surga kita, insya Allah semuanya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita 10.000 bidadari. 10.000 bidadari. Tapi kalau ada seorang laki-laki masuk surga nih ya, dan dia belum pernah menikah ketika hidup di dunia, maka dia akan diberikan sebanyak 12.000 bidadari. 12.000 bidadari. Ada bedanya 2.000. Kenapa? Kasihan, bahasa kita kasihan nih. Waktu di dunia belum pernah merasakan punya istri, maka ditambahin di akhirat 2.000. Dan kata guru-guru itu bidadari yang terhitung. Belum lagi yang bonus. Bonus itu artinya yang tidak terhitung. Dan salah satu Abu Ahmad Syarwani Zuhri, guru kita semuanya, beliau pernah cerita kepada kami murid pertama di Albania, kami murid pertama. Jadi masih kecil-kecil itu beliau cerita, katanya beliau memberikan motivasi kepada kami semuanya. Kata beliau, siapa yang membersihkan di musola ini? Belum ada masjid bahari, ada musola, bukan juga musola, aula, jadikan musola. Jadi kata beliau, siapa yang membersihkan ini musola ini, satu kotoran, kata beliau, satu kotoran, maka Allah akan gantikan dengan satu bidadari. Ingat banget pesan Nabuya itu. Jadi kata beliau, siapa yang membuang satu kotoran, maka Allah akan memberikan satu bidadari. Mendengar itu, kekanakan ancapai membersihkan musola, rajin membersihkan musola. Nah itu sampai sekarang kami itu masih ingat ya. Sehingga kalau kami duduk ada benang, begitu ada benang atau apa, biasanya kami ambil, kantongin, nanti keluar baru dibuang. Itu pesan Abu Syarwani. Jadi kalau yang kepengen tahu siapa yang paling banyak punya istri di surga, kaum masjid At-Taqwa itu paling banyak bisi bini di surga nanti. Siapa kaumnya di masjid sini? Ala kulli hal. Nah itu laki-laki kalau masuk surga. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu masuk surga, kenikmatan yang paling dia rasakan paling tinggi adalah dia mendapatkan sebagai ratu. Dia sebagai ratu, bukan lagi bidadari, ratunya. Kalau bidadari itu ya mungkin selir saja, tapi kalau ratu ini ya istri pertama. Jangan heran ya nanti di surga. Jangan dipikirkan loh, nanti berhiri-hirian, bercemburu-cemburuan. Tidak ada sifat cemburu. Di surga itu tidak ada lagi, Allah cabut rasa sifat cemburu dari perempuan, itu tidak ada lagi. Nah, kenapa perempuan itu di surga tidak ada diberikan bidadara?
Karena perempuan itu merasa senang dan dia merasa bangga, merasa wah, bukan dengan mendapatkan suami. Tapi kalau dia merasa bangga, merasa senang, merasa bahagia kalau dia bisa mempunyai perhiasan. Sehingga kita lihat saja berapa banyak orang, berapa banyak perempuan yang dia bisa tidak menikah. Bahkan laki-laki datang kepingin melamar, tidak mau katanya. Ya, banyak perempuan yang bisa bertahan tidak menikah atau dia bertahan janda sampai mati. Tetapi dia mempunyai perhiasan yang banyak. Ya, dia biasanya suamiku biar aja ndak pulang sebulan 2 bulan nggak apa-apa, yang penting duitnya banyak, aku bisa beli emas. Hanya perempuan tuh ada yang pakai emas sampai sedadaan emas. Emasnya sampai ke siku sini. Merasa bangga. Karena puncak kepuasan seorang perempuan itu adalah di perhiasan. Sedangkan laki-laki merasa puas, bangga dengan kenikmatan tadi, dengan banyaknya istri. Dan lihat saja, kita tuh memang sifat begitu tuh, laki-laki. Kalau terkumpul lakian dengan lakian, kisahnya bebinian, bisi bini banyak, bisi bini itu. Tapi kalau bebinian ketemu bebinian, biasanya yang dipikirkan perhiasan, apa yang ditukar tuh, tasnya tas apa, bajunya baju apa, emasnya emas apa yang dipakai. Dan itulah perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha tahu. Sehingga Allah memberikan kenikmatan di surga bagi laki-laki. Puncak perasaan yang paling dia senangi adalah banyaknya istri. Sedangkan perempuan, puncak kepuasan dia mendapatkan kenikmatan itu adalah dengan perhiasan. Nah, tidak salah Ratu Balkis mempunyai singgasana, tempat duduknya kerajaannya itu bertatakan dengan batu-batu mulia, mutiara, berlian, ya, intan, zamrud, zabarjat, emas, perak, sehingga megah sekali karena memang beliau seorang perempuan. Kalau raja biasa mungkin cuma bertatakan emas bangkunya, tapi kalau Ratu Balkis bertatakan dengan begitu mewahnya sekali, dengan begitu indahnya, cantiknya, karena memang beliau seorang perempuan. Baik, bagaimana kelanjutan ceritanya? Insya Allah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Sekali lagi, mari Bapak Ibu sekolahkan putra putri Bapak Ibu ke pesantren kami. Semuanya lengkap, ada tingkat SD, SMP dan SMA, dan semuanya dalam satu pesantren. Dan jangan lupa tanggal 17 Mei hari Ahad kami undang semuanya untuk hadir di acara syukuran wisuda kelulusan anak-anak santri kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.